Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Dibuka surat Al-Buruj. Sudah ketemu semuanya? Oke, abata.
tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan dasar artifisial. Nah, sebelum masuk pada materi, Pak San mau tanya, kalian pernah nggak bantu ibu kalian di rumah? Bantu apa aja? Misal contohnya? Kalian pernah nggak kalau sesekali itu menghadapi masalah yang besar dan juga banyak? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak? Pernah lah pasti ya. Nah, oke. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah yang besar tersebut atau masalah yang banyak tersebut? Apakah kalian langsung kerjakan atau kalian bagi menjadi masalah-masalah kecil? Ada yang dibagi jadi masalah-masalah kecil? Coba angkat tangan. Oke, bagus. Ada yang langsung dikerjakan? Angkat tangan coba. Nah, cukup, turunkan. Kalian kalau semisal menghadapi masalah yang besar itu sering bingung nggak? Sering ya. Nah, kali ini kita akan belajar berpikir komputasional yang akan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang besar dan juga masalah yang banyak tersebut. Oke, baik. Nah, kali ini kan kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, nah yang keempat algoritma. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelum masuk kita akan mengenal berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa toh Pak? Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir, cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan rapi, dengan langkah demi langkah. Kemudian dengan cara ini masalah kita itu bisa lebih mudah untuk diselesaikan atau dipecahkan. Nah, jadi berpikir komputasional itu seperti kita mencari jalan keluar dengan logika, berpikir kritis dan kreatif supaya hasilnya itu lebih efisien, tidak memakan banyak waktu, tidak membuang-buang waktu. Nah, itu yaitu definisi berpikir komputasional. Baik, lanjut. Nah, yang pertama itu ada dekomposisi. Nah, dekomposisi itu bahasa gampangnya yaitu pemecahan masalah. Nah, jadi ketika ada masalah yang besar dipecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil, seperti itu. Nah, sampai sini Pak Aksan akan membagikan kalian sticky note. Kita akan belajar sambil melakukan. Sebelumnya Pak Aksan mau membagikan kertas karena ini sudah membentuk kelompok ya. Saja. Oke, baik. Karena dekomposisi ini pemecahan masalah, kita nanti akan belajar sambil melakukan bagaimana cara memecah masalah dengan memakai media sticky note untuk mengetahui bagaimana cara membuat roti lapis atau
Jika sudah, silahkan kalian tulis langkah-langkah yang ada di sini. Yang ada di sini itu langkah-langkahnya tersusun secara acak. Jadi kalian silakan menulis. Jadi setiap satu sticky note kalian tulis satu langkah. Bisa dipahami? Nah, silakan ditulis semuanya. Ada 7 langkah membuat sandwich. Nah, silakan ditulis di sticky note. Satu sticky note, satu langkah. Bisa dibagi sama teman kelompoknya. Satu orang dikasih satu sticky note, dia menulis masing-masing. Aku bagian timur Pak, aku bagian roti. Nah, silakan dibagi sama kelompoknya masing-masing. Gambarnya tidak perlu digambar, tidak apa-apa. Nah, cukup tulisannya saja. Oke, silakan berdiri yang membacakan. Kelompok 1. Ya kan berdiri dulu. Allah. Nah, kelompok 1 sebelah mana sini? Nah, silakan dibaca tulisannya. Ambil pisau dan piring. Ambil 2 roti dari bungkus. Oleskan selai di 1 roti. Taruh mesin di atas senar. Dengan roti potong sandwich menjadi 2. Letakkan di atas piring. Tuh, tepuk tangan semuanya. Jadi itu tadi pemecahan masalah atau dekomposisi. Nah, dekomposisi pemecahan masalah. Jadi ketika kalian mau membuat roti isi roti sandwich, nah itu kalian memecahkan masalahnya jadi yang lebih kecil. Nah, mulai dari kalian ambil rotinya, siapkan alat dan bahan dulu ya. Ambil pisau dan piring, kemudian ambil rotinya. Setelah ambil roti diolesi selai. Nah, setelah diolesi selai taruh mentimun di atasnya. Nah, kemudian ditutup pakai roti yang kedua, baru dipotong dan baru diletakkan di atas piring. Nah, seperti itu dekomposisi, dipecah masalahnya dari masalah yang besar dipecahkan menjadi yang lebih kecil. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini artinya mencari kesamaan atau bentuk yang mirip dari beberapa masalah supaya kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang sama. Nah, jadi kalian ketika pernah menemukan pola yang sama atau masalah yang mirip-mirip, nah itu kalian bisa menggunakan solusi yang sama seperti itu. Nah, kali ini Pak Aksan juga mau membagikan sebuah kertas origami yang berwarna. Kali ini kita juga mau bermain. Nah, sebelum bermain kita akan pakai pola yang angka dulu. Nah, next dulu. Nah, ini ada pengenalan pola. Bisa dilihat yang sebelah kanan itu ada angka. Yang paling atas kiri ada angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba diperhatikan pola yang terbentuk di situ. Setelah 2 angka berapa? Di sini loh. Setelah 2 angka 4. Nah, setelah angka 4 angka 6. Nah, 2 ke angka 4
Sudah dapat belum polanya? Setiap bilangan selanjutnya itu ditambah 2. Nah, seperti itu. Itu polanya jadi ditambah 2. Kira-kira setelah bilangan 10 akan muncul bilangan berapa? 12. Oke, betul. Nah, setelah 12 14, setelah 14 15 dan seterusnya. Nah, oke. Coba kita lihat pola yang bawahnya. Nah, angka 3 untuk angka yang pertama. Selanjutnya ada angka 7. Setelah 7 setelah 11 setelah 15. Nah, diperhatikan polanya. Itu setelah 3 ke 7 ditambah berapa? 4. Jadi polanya plus 4. Nah, kira-kira setelah angka 19 muncul angka berapa? 23. Setelah 23 27. Setelah 27 berapa? 31. Setelah 31 35. Oke, betul. Nah, lagi yang bawah sendiri. Yang pertama ada angka 6. Kemudian selanjutnya ada angka 11. Setelah 11 sudah dapat belum polanya? Plus berapa? 5. Plus 5. Kira-kira setelah angka 26 muncul angka berapa? 31. Setelah 31 kira-kira 36. Setelah 36 41. Nah, seperti itulah pengenalan pola. Nah, kali ini Kak Aksan mau membagikan kertas origami untuk kita praktik pola yang warna. Nah, silakan perwakilan salah satu kelompok berdiri di maju ke depan sini. Salah satu, bebas siapa aja. Kak Aksan mau membagikan kertasnya. Silakan bebas siapa aja, ada Bapak. Ayo kelompok sini. Belum ada. Cuma Pak Aksan bagikan kartu enggak? Ayo. Untuk yang sticky note tadi bisa dikumpulkan. Saya minta ya yang sticky note. Pengenalan pola yang berwarna. Silakan kalian susun kertas yang berwarna kalian sesuai yang baris paling atas ini. Tadi kan Kak Aksan sudah memberi kertasnya, ya toh? Nah, silakan kalian susun seperti ini. Warna yang awal dulu. 4 warna. Hijau, biru, cara susunnya dibariskan aja gitu. Nah, sama-sama sama teman-temannya. Jadi kan bisa dipilihkan dulu. Disusun. Ini disusun disusun sesuai warna itu. Satu baris. Nah, baris di sini. Nah, pertama warna apa nih? Hijau.
Nah, di sini akan ada pola yang berulang. Nah, kira-kira setelah hijau di sini terisi warna apa? Warna apa? Biru. Nah, polanya seperti itu. Nanti akan mengulang. Coba kalian hijau. Nah, terus kira-kira di sini warna apa? Nah, silakan unsur paksa mau keliling bercek. Oke, sudah betul, bagus. Nah, seperti itu. Oke, bagus. Silakan dilanjut untuk yang pola bawahnya. Ada pola bawahnya. Sudah semua? Sudah dapat pola yang kedua? Oke, kira-kira di yang di sebelah sini ada warna apa? Hitam, betul. Nah, habis itu ungu. Setelah itu di sini ada warna hijau, ungu. Ya, oke. Nah, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu abstraksi. Nah, abstraksi itu adalah cara kita untuk memecahkan masalah dengan hanya memperhatikan informasi yang penting. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah informasi yang penting. Nah, jadi kalian bisa mengabaikan hal-hal yang kurang penting pada abstraksi kali ini. Nah, seperti saat kamu membuat ringkasan pelajaran. Ketika kalian meringkas, Pak San kan pernah bilang silakan ringkas halaman sekian. Nah, tulis yang penting-penting saja. Nah, seperti itu. Nah, mencatat poin-poin pentingnya, poin-poin utamanya. Nah, abstraksi itu juga seperti itu. Diperhatikan yang penting-penting saja. Nah, kali ini Pak San ada contoh membuat jus jeruk. Oke, mulai dari yang langkah A, silakan dibaca Mbak Kanza. Lanjut. Derajat 10 derajat Celcius. Oke, lanjut. Oh, coba Adil dibaca selanjutnya. Blender merek X, kecepatan juga. Gula tinggi, warna biru. M, sendok panjang, bahan kayu. Nah, scientist steel. Oke, sampai situ. Nah, ada pertanyaan coba. Apa kalian bingung informasi mana yang sebenarnya tidak penting? Nah, coba kalian perhatikan dulu yang ada di proyektor ini yang ditampilkan. Coba kalian pilih informasi yang mana yang tidak penting. Sebelumnya bukan satu bagian ini semua, jadi hanya beberapa kata saja. Jadi enggak sepenuhnya satu, misal yang nomor E itu ini semua. Yang pertama bisa katakan, yang berani katakan, coba kita bilang B. Terus dibaca coba. Nah, yang tidak penting yang mana? Mereknya, oke, betul, tepuk tangan. Nah,
karena kalian mau buat jus. Ada lagi, masih ada lagi. Coba katakan Gibran apa? Gelas tinggi berwarna biru. Yang tidak penting yang sebelah mana? Tinggi sama warna birunya. Oke, betul. Tepuk tangan. Masih ada lagi. Coba katakan Adel. F. Sendok panjang bahan stainless steel. Stainless steel. Nah, yang tidak penting yang mana? Sendok panjang. Sendok panjang atau bahan stainless steelnya? Apakah bahannya harus stainless steel? Sendok plastik boleh nggak? Boleh. Nah, yang penting sendoknya itu. Kemudian masih ada lagi. Coba Nabila lagi coba. Es batu 5 bungkus. Diameter 3 cm. Nah, yang tidak penting yang sebelah mana? Nah, diameter 3 cm. Es batu, nggak perlu bentuknya kubus juga sebenarnya. Jadi yang penting es batu. Nah, es batunya bisa kalian masukkan bentuknya bisa untuk dinginkan. Jadi untuk ukuran bentuknya itu tidak penting. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Nah, seperti itu abstraksi. Abstraksi tadi apa? Yang penting saja. Lanjut setelah abstraksi ada. Nah, algoritmik atau algoritma. Nah, berpikir algoritmik adalah cara menyelesaikan masalah dengan membuat urutan langkah-langkah yang sistematis. Nah, jadi berurutan. Seperti contoh ketika kalian wudhu. Kalian mau wudhu itu urutannya dari mana dulu? Dari membasuh tangan. Habis itu kumur. Habis kumur di hidung. Habis hidung muka sambil membaca niat. Nah, habis muka tangan sampai ke siku. Nah, setelah tangan sebagian kepala, sebagian kepala. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau wudhu apakah bisa dibolak-balik? Tidak. Nah, kita akan belajar berpikir algoritmik, yaitu untuk mengurutkan langkah-langkah. Jadi harus mulai dari yang awal dulu, tidak dibalik-balik, yang akhir dari IC, yang tengah dulu. Nah, seperti itu. Nah, Pak Aksan akan membagikan 3 lembar kerja. Kalian bisa dikerjakan. Isinya ini ada langkah-langkah sederhana membuat sesuatu, memasak atau membersihkan. Dan tugasnya kalian di sini mengurutkan. Cukup ditulis nomornya saja di jawaban. Nah, sudah setelah membacanya, silakan bisa didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ayo, jangan berantem. Diskusikan. Sudah selesai semuanya? Nah, oke, baik.
satu anak lagi untuk membaca salah satu nomor dari yang mau membaca dulu silakan angkat tangan. Siapa dulu? Oke, Nabila dulu. Halo. Silakan di Iman dulu. Jangan lagi, mari kita dengarkan Mbak Nabila yang akan membacakan jawabannya sesuai urutan langsung ya. Ya, satu nomor saja. Diperhatikan. Silakan. Nah, itu langkah-langkah membuat apa, Mbak? Oke, betul. Sudah tepat ya urutannya. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan di antara kelompok sebelah sini siapa yang mau membaca duluan? Silakan angkat tangan. Ini dulu. Ya, silakan ya. Tapi berdiri, sering berdiri. Membersihkan meja. Oke. Oke, sudah tepat ya urutannya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rachel. Nah, silakan untuk kelompok yang terakhir untuk dibaca satu nomornya. Sambil berdiri Mas, silakan. Ayo, tidak ada yang lucu loh. Itu langkah-langkah. Jadi sudah betul ya langkah-langkahnya. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Nah, Pak Aksen minta untuk dikumpulkan. Oke, mari kita lanjut. Oh, sudah ternyata. Nah, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Sebelum kita tutup, mari kita refleksikan pelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Belajar berpikir, berpikir komputasional. Ada berapa pilar? Apa saja? Komposisi, di komposisi tadi bahasa gambarnya apa? Pemecahan masalah. Kemudian pengenalan pola. Abstraksi apa? Nah, perhatikan hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian algoritma secara berurutan. Oke, mari kita tutup pelajaran siang hari ini dengan kafaratul majelis. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa.